Oke, share screen-nya udah kelihatan belum, Kak? Udah, Kak. Oke. Oke, sekarang tentang sediaan solid. Untuk sediaan solid ini dari semua TSF ya, ini lumayan mendominasi ya. Dia banyak soalnya, baik itu di UKAI maupun nanti di OSCE. Tapi kalau untuk OSCE sih, kalau kemarin aku pribadi dari pengalaman OSCE yang tahun kemarin yang periode kemarin banget itu jadi per hari gitu, kan ada 3 hari. Hari pertama tentang steril semua, kebetulan aku dapet yang hari pertama. Terus hari kedua ternyata tentang non steril yang isinya tentang sediaan solid semua. Biasanya lumayan banyak tentang sediaan solid yang ditanyakan. Tapi kalau untuk di UKAI lebih ke masalah, solusi, terus nanti kita suruh nentuin bahan, itu sebagai apa, terus perhitungan. Oke, langsung aja kita bahas tentang sediaan padat. Kita bahas dari bentuk sediaannya dulu. Bentuk sediaan solid itu ada berbagai macam, di antaranya yang pertama ada serbuk, bolus, tablet, dan juga kapsul. Nah, untuk serbuk itu sendiri dibagi menjadi 2. Ada yang ingat, Kak? Apa aja? Pulvis dan pulveres. Pulvis dan pulveres. Pulvis itu serbuk yang seperti apa? Pulveres serbuk yang seperti apa? Yang tidak terbagi yang mana? Yang terbagi yang mana? Terbagi pulveres, pulvis tidak terbagi. Contohnya kalau boleh tahu, ini terbagi. Tidak terbagi. Contohnya kalau yang tidak terbagi apa? Kayak bedak ya. Bedak kan tidak terbagi tuh. Bedak Saladin, salisil gitu ya. Terus ada serbuk terbagi ya yang biasa diiniin. Kalau bolus itu biasanya buat hewan, yaitu merupakan sediaan tablet yang bentuknya itu besar. Terus ada tablet, ada juga kapsul. Kapsul itu dari cangkangnya juga dibedain ya. Ada yang cangkangnya keras, ada yang cangkang lunak. Nah, yang lunak biasanya isinya cairan. Nah, terus untuk tablet itu sendiri ada berbagai macam dan ini merupakan sediaan yang banyak beredar. Jadi banyak juga soal tentang tablet karena mayoritas untuk sediaan farmasi atau sediaan obat yang ada kan dalam bentuknya banyak dalam bentuk tablet ya. Ada tablet punya, tablet yang tujuannya emang untuk dikunyah, tablet lepas lambat, tablet yang pelepasannya itu dimodifikasi mau dilepasin kapan, jadi nggak pas minum tablet langsung dilepaskan zat aktif obatnya. Tablet salut, tablet hisap itu kayak vitamin ya. Tablet bukal yang seperti apa? Yang penggunaannya gimana? Di bawah. Gimana, Kak? Di antara gigi dan apa? Pipi ya? Gusi dan pipi maksudnya. Pipi dan gusi ya. Iya. Terus kalau sublingual yang di bawah lidah, contohnya ini gampang nih. Tablet apa? Yang SSL? ISDN bukan? ISDN, iya. Terus ada tablet effervescent. Nah, untuk tablet salut itu sendiri kan ada berbagai macam ya. Ada salut apa aja? Gula, enterik, sama film ya. Enterik itu yang tujuannya buat apa? Pecah di lambung nggak? Apa pecah di usus sih? Untuk melindungi dari asam lambung ya. Jadi dia itu pecahnya di usus. Nah, jadi biar pas kena asam lambung dia nggak pecah gitu. Terus
Ada tablet effervescent. Tablet effervescent tablet yang seperti apa? Ada yang tahu ciri khas si effervescent? Dia lepas lambat Iya. di dalam air bukan sih, Kak? Apa? Gimana? Yang lepas Ditaruh lambat di di dalam air. air bukan sih? Dilarutkan di air atau gimana ya? Ya, dilarutkan di air bukan? Dilarutkan di air membentuk apa? Akan terbentuk CO2 ya, karbon dioksida, ya kan? Yang kayak apa itu Enterstop ya atau apa ya? Yang suka di iklan itu kan ada kan? Nah, ini apa namanya? Ciri khasnya kan dia menghasilkan karbon dioksida. Selain itu dia itu ada gabungan atau komposisinya ada basa kan. Nah, asamnya itu asam sitrat, asam tartrat, basanya itu si NABIC atau natrium bikarbonat. Nah, ini yang nanti kalau dilepasin di air akan menghasilkan karbon dioksida. Nah, itu untuk jenis-jenisnya. Mungkin kalau ke jenisnya itu lebih dipahamin buat konsep tujuan tablet dibuat itu apa. Misal kayak tablet salut enterik, oh berarti nanti excipient yang dipakai itu ada yang digunakan buat melindungi dia supaya tidak pecah dari asam lambung. Nah, excipient yang khusus yang membuat tablet itu seperti itu tuh apa sih gitu? Itu kadang ditanyakan di soal-soal. Terus ntar tablet salut, tablet tidak bersalut, pasti metode pembuatannya akan berbeda. Tablet salut nanti tahapannya gimana? Terus nanti tablet effervescence juga gimana? Tablet yang seperti apa? Itu ini juga kadang ditanyain nih. Asam basanya itu ditanyain. Kalau tablet sublingual sih nggak begitu ya. Sublingual, bukal, hisap. Mungkin nanti kan ini pasti akan berbeda di waktu hancurnya dia. Nah, nanti berarti ngefek ke kriteria keberterimaan dari kekerasannya gimana. Nanti pasti ada settingan yang berbeda. Nah, kalau untuk kita kan sebagai apoteker yang di industri, kita mendesain obat supaya sesuai dengan apa yang diinginkan. Biasanya kalau kita mau bikin, berarti kita mulai dari ngerencanain dulu kan, ini mau dibikin seperti apa, nanti pakai bahan yang gimana, pembuatannya gimana, itu direncanain dulu. Ceritanya ya kayak R&D-nya gitu kan. Terus apa cari formula gitu kan. Kalau udah ada semuanya, kita siapin semua formulanya, baik itu dari zat aktif, excipient. Berarti kan pas kita milih excipient juga ada kriterianya kan. Excipientnya perlu apa aja sih? Excipientnya kriterianya yang mau di apa aja sih? Nah, itu juga sering banget ditanyakan tentang excipient yang diinginkan. Misal excipient untuk sediaan tablet gula pasti akan berbeda dengan excipient untuk salut si enterik, itu pasti beda. Terus udah ada nih excipientnya, bahan-bahan zat aktifnya udah tinggal dibuat gitu kan. Terus pas buat juga ada kriterianya kan, pakai cara yang mana sih. Nah, itu kita sebagai apoteker itu bisa menentukan metode mana sih yang mau kita pakai. Setelah itu namanya dalam membuat pasti ada lah ya, orang kita kalau nyiapin formula aja tuh nggak cuma satu kan, bisa sampai 3. Biasanya kan itu di masing-masing formula ada kekurangan dan kelebihannya gitu kan. Biasanya ada yang kekerasan, ada yang apa namanya lengket atau yang lainnya. Nah, itu kita pas buat akan menemukan masalah-masalah yang ada. Nah, kita sebagai apoteker bisa mengidentifikasi masalah apa sih yang terjadi, apa sih yang membuat masalah itu muncul, dan bagaimana sih solusinya. Itu juga pertanyaan yang sering banget ditanyakan. Selain itu udah jadi semuanya, apakah tidak ada evaluasi? Nah, pasti kan ada evaluasi kan, dari segi fisiknya, dari segi kimianya, kadarnya, nanti waktu simpan obatnya, dan yang lainnya itu juga perlu di note gitu kan, supaya nanti bisa dirilis obatnya supaya sesuai dengan ketentuan. Dan malam ini kita mau bahas dari itu semua, dari mulai berangkat excipient, metodenya,
bagaimana apa masalah yang mungkin muncul dan evaluasinya apa aja. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu menentukan eksipien-eksipiennya. Karena kesediaan solid itu kebanyakan tablet dan yang tahapannya banyak juga kan tablet, misal kayak serbuk kan ya udah serbuk gitu, nggak perlu ke yang lainnya, nggak ada kempak gitu kan. Jadi di sini dibahas eksipien yang digunakan terutama untuk sediaan tablet. Biasanya kan obat tuh kayak misal BCT 500 mg tablet. Itu kan tabletnya tidak cuma isinya paracetamol aja kan, 500 mg-nya itu 500 mg-nya zat aktifnya, tapi bentuknya itu dicampur dengan yang lainnya. Apa aja sih bahan penyusun dari tablet? Karena kalau kita buat obat 500 mg dibuat tablet kan mungkin kekecilan, nggak bisa dikempak, apalagi yang 2 mg. Itu kan kekecilan. Makanya butuh zat aktif yang bisa membuat tablet itu menjadi lebih besar, yaitu yang kita sering dengar dengan filler atau pengisi, bahan pengisi yang tujuannya untuk menambah bobot tablet supaya nantinya bisa dikempak menjadi sebuah tablet. Terus habis itu butuh apa lagi? Kan tablet dan juga zat aktif dan juga excipientnya seringnya itu dalam bentuk serbuk gitu kan. Kita mau kempak menjadi tablet, berarti kan butuh perekat antar fines. Apalagi kalau bahannya banyak, itu kan perlu kita satukan. Makanya kita butuh yang namanya binder atau pengikat. Baik itu mau pengikat kering maupun pengikat basah. Terutama nanti untuk pengikat basah atau mungkin yang kempak langsung, berarti kan pengikatnya butuh yang kualitasnya itu bagus gitu, karena tidak ada air tapi bikin tabletnya itu bisa terikat gitu antara satu dengan yang lainnya gitu, fine-fine-nya gitu kan. Nah, itu pengikat. Terus kita butuh penghancur. Buat apa? Kan udah jadi tablet, terus nanti di dalam tubuh kita kepengen kalau obat di dalam tubuh itu kan mengalami farmakokinetika pertama dari absorpsi. Sebelum diabsorpsi dari tablet, dia itu biasanya harus dipecah dulu menjadi bagian-bagian lebih kecil. Dari tablet jadi granul jadi serbuk, baru dia akan mengalami disolusi, larut, difusi, disolusi, baru dia akan mengalami absorpsi. Nah, di sini dari tablet menjadi granul, apakah dia akan pecah dengan sendirinya? Iya, mungkin kalau kena asam lambung dia nggak ini pasti akan pecah gitu kan. Pun juga di dalam tubuh kita ada gerak peristaltik gitu kan. Tapi di dalam tabletnya itu sendiri juga ada bahan yang fungsinya untuk memudahkan dia supaya hancur di dalam tubuh. Kan kita apalagi kalau tablet nggak digerus, nggak dikunyah gitu, langsung ditelan, berarti kan dalam keadaan utuh, pengennya kita hancur. Makanya butuh yang namanya disintegran atau penghancur. Terus abis itu butuh yang namanya lubrikan atau glidan. Ini fungsinya buat apa? Nah, kan kita udah mau bikin tablet, kita cetak gitu kan, cetaknya pakai mesin gitu. Kita tuh harus memastikan nih di mesin itu jalannya serbuk itu nggak ngadet-ngadet. Kan mesin tablet ada banyak bagiannya ya. 3 yang perlu kita harus hafal itu, bentar, coba ya. Nah, ini misal dimasukin ke sini. Ini namanya apa? Ada yang masih ingat nggak? Yang buat memasukkan bahan-bahannya di bagian mesinnya namanya apa? Hopper. Terus kan dari hopper nanti dia akan turun gitu, ngalir. Mungkin di sini ada yang PKPA di industri, pernah lihat mesin cetak tablet? Ada nggak yang PKPA di industri kemarin? Di sini kayaknya enggak, Kak. Oh, nggak ada ya. Nah, kemarin kebetulan aku PKPA itu di Yarindo, mesin tabletnya di situ ada 6 mesin, dan pas aku datang itu ada mesin yang baru, jadi baru dikualifikasi juga. Kemarin sempat melihat kualifikasi desain instalasi sampai kualifikasi kinerja. Nah, itu kelihatan gitu bagian-bagian mesin tabletnya, dari mana itu dimasukin bahan-bahannya, terus nanti mengalir kemana, pencetakan yang kayak apa, terus dia bakal keluar gitu. Nah, jadi di sini dimasukinnya lewat hopper. Di hopper nanti akan ada saluran gitu kan. Saluran, nanti dia akan masuk ke pencetak. Pencetaknya namanya apa? Ada yang masih ingat nggak?
pencetak tablet yang di mesin die ya. Die, terus dia itu ada punch. Punch ada dua kan? Punch atas sama punch bawah. Punch atas fungsinya ada yang masih ingat buat apa? Buat ngatur kekerasan. Jadi nanti misal kan ada parameter kekerasan yang diamati, misal terlalu keras atau kurang keras itu kita bisa atur di punch-nya. Kan kemarin pas praktikum di kampus itu sebelum dicetak semua tabletnya kan dicetak beberapa dulu, terus kita langsung tes hardness-nya sama beratnya kan. Nah, itu dengan mengatur punch atas dan punch bawah nanti misal sampai 10 dipastiin itu sampai 10, nanti settingannya gimana dicatat, terus beratnya juga yang di dalam rentang. Nah, kalau punch bawah itu yang mengatur berat, karena apa? Kan ini kalau diturunin tebal tablet akan semakin tebal apa akan semakin tipis? Tipis nggak sih, Kak? Yakin diturunin ke bawah. Diturunin ke bawah. Ini cetakannya. Dilonggarin gitu ke bawah. Nggak tahu, Kak, nggak kebayang. Belum pernah lihat. Oh, misal nih. Gimana ya? Ini nih, kalian punya apa ya? Cetakan kue gitu. Cetakan kue. Tapi cetakan kuenya itu di bawahnya bisa dinaik turunin. Nah, misal cetakannya yang di aturan pengatur yang di bawah diturunin, kuenya semakin tebal apa semakin tipis? Tebal. Tebal. Nah, jadi nanti pas ditimbang, misal bobot tabletnya kurang tebal, berarti punch bawahnya yang kita atur buat diturunin, dilonggarin ke bawah. Tapi kalau misal bobot tabletnya keberatan, berarti punch bawahnya yang kita naikin ke atas. Tapi kalau untuk kekerasan, misal dia terlalu keras, berarti dia yang diturunin tekanannya. Tapi kalau dia kurang keras, ini diatur supaya tekanannya ditingkatin. Kan dia semakin tinggi tingkatan semakin kalau dia semakin tinggi pasti tekanannya akan semakin besar kan, kayak ngetuknya semakin tinggi pasti hasilnya akan semakin keras daripada dia ngetuknya lebih rendah gitu. Nah, ini kadang beberapa keluar kayak gini, konsep-konsep kayak gini di soal UK gitu. Nah, terus fungsinya apa ini? Glidan, lubrikan, sama satu lagi anti adheren. Nah, kalau si glidan itu fungsinya di sini, di hopper. Kan kalau misal di hoppernya dia itu nggak lancar ya, nggak lancar alirannya, itu pasti akan membuat nanti tabletnya bermacam-macam beratnya gitu kan. Makanya di sini itu butuh yang namanya glidan. Fungsinya ya pokoknya nanti kalau ada masalah di hopper ya yang diperhatiin si glidannya gitu. Terus nanti kan dia mengalir gitu kan. Ini ada alirannya. Nah, yang memastikan supaya mengurangi gesekan antara serbuk dengan dinding-dinding ininya, alatnya itu kerjanya si lubrikan. Jadi biar jalannya mulus gitu ya, jalannya lancar, nggak pada nempel-nempel itu nggak ada plak gitu ya, plak-plak aterosklerosis, nggak ada plak-plak. Nah, itu butuh lubrikan yang cukup. Terus ini kurang satu lagi yang kerjanya di sini nih, di die sama di punch. Meskipun di sini udah bagus ya, lancar. Di jalan juga udah lancar. Di tempat eksekusinya, di tempat cetakan sama yang buat ngetuknya dia itu bikin lengket, juga nanti kan sama aja. Makanya di sini juga bikin ada bahan yang fungsinya untuk kerja di die dan punch ini, yaitu si anti adheren. Jadi misal tabletnya lengket gitu, berarti nanti kita bisa tambahin nih anti adherennya, tambahin lubrikannya, atau tambahin si glidannya gitu. Terus abis itu ada beberapa tablet yang mungkin tidak stabil ya dari segi pH-nya, makanya butuh buffer. Buffer itu biasanya asam-asaman gitu. Terus ada yang pahit, misal kayak kloramfenikol, atau mungkin
antibiotik ya seringnya. Nah, itu mungkin bisa ditambahin sweetening atau yang lainnya. Terus ada bahan coating agent, baik itu untuk tablet salut film, salut enterik. Nah, nah, sekarang filler. Filler itu contohnya apa aja? Sambil kita ingat-ingat. Filler contohnya apa? Pengisi. SF. Apa? Tapi Apa maaf Kak? Nggak kedengeran jelas. talek, sakarum laktis. Sakarum, talek. Terus apa lagi? Laktosa gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ada bedanya, mungkin nggak sih ada yang beda gitu, pengisi antara kempa langsung dengan yang nggak dikempa langsung? Kira-kira beda nggak? Biasanya pasti akan beda ya, dari segi pengisinya. Biasanya itu ada yang namanya MCC. Oh ya, untuk eksipien ini itu yang perlu di-note ya, hafalin nama lainnya. Misalnya MCC, microcrystalline cellulose. Nah, ini nama lainnya apa? Apisel. Nah, itu perlu dihafalin karena beberapa tuh soal keluarnya justru yang nama lainnya ini. Nah, kalau MCC ini yang biasanya untuk dia tuh kualitasnya bagus gitu untuk nggak kempa langsung ya. Ini pas kemarin aku tugas Bu Yuni untuk pengembangan sediaan tablet apa ya kemarin apa? Aku lupa tablet nama zat aktifnya apa, tapi itu pakai MCC dan itu memang buat kempa langsung gitu. Terus ada binder itu pengikat. Biasanya itu dia gampang diingat sih, soalnya dia tuh kayak gel, kayak apa? Suspending agent menurut aku ya, kayak suspending agent NaCMC, APMC, alginat, PEG gitu. Terus desintegran itu penghancur. Kalau dulu aku tuh ngingetnya depannya crosscovidon, crosscolidon. Terus bisa juga ada lagi SSG, sodium starch glycolate gitu. Nah, kalau glidan lubrikan itu kan gampang juga ya, MB stearat, talkum. Nah, talkum di sini sama di sini bedanya di konsentrasi. Biasanya kalau jadi filler pasti konsentrasinya akan lebih tinggi daripada dia menjadi lubrikan. Buffer ya fosfat, buffer citrat gitu kan. Fosfat, citrat, sweetening, dextrosa gitu yang manis-manis, turunan gula lah, dextrosa gitu. Terus ada coating agent, kan? Salut gula, berarti derivat gula. Derivat gula. Contohnya apa aja? Malto, dextran, sukrosa gitu. Kalau salut film turunan selulosa. Kalau enterik, nah ini yang sering keluar di soal, salut enterik itu apa sih coating agent-nya? Nah biasanya itu bola-bolanya phthalat sama metakrilat. Nah dua ini perlu banget dihafal karena sering banget keluar. Kadang itu namanya itu beda sih di ABC, kayak hidroksi propil metil phthalat, hidroksi metakrilat. Yang penting itu pilih yang belakangnya phthalat sama metakrilat. Gitu untuk si excipient. Sampai sini ada yang mau didiskusiin dulu? Kalau talkum sebagai glidan itu biasanya konsentrasinya
dimulai dari berapa? Kalau filler juga biasanya konsentrasinya dimulai dari berapa? Biasanya sih kalau kayak seingat aku kalau misal kayak buat apa beli dan lubrikan kayaknya 5%-an. Orang kadang kan MG steroid sama talkum dua-duanya 5%. Nanti yang ini 2, yang ini 3. Ya ini pas praktikum sih. Aku kemarin nggak begitu pas PKPA nggak begitu nanyain sih, soalnya kan formula itu rahasia. Sebenarnya ada di batch record gitu, ada di batch recordnya, tapi ya nggak diapalin juga. Tapi kebanyakan kemarin pas praktikum seingat aku untuk yang kayak beli dan lubrikan nggak lebih dari 5%. Itu biasanya kan 2 ya, MG steroid atau talkum. Ini ya kalau nggak kebalik itu 2-3%. Tapi kalau untuk jadi pengisi itu misal mau bikin paracetamol 500 mg, dia itu bobot akhirnya biar gampang 750 ya. 750 miligram itu berarti kan masih ada 250-nya. 250-nya ini mungkin 200-nya itu 200 miligramnya bisa jadi dia pengisi, atau mungkin 125 deh. 125 kan separohnya kan. Separohnya berarti berapa nih? 250 itu sepertiga dibagi 2, 1/6. 1/6 berarti sekitar 16% lebih gitu. Berarti hampir 20% kalau dia misal jadi filler gitu sih, Kak. Tapi kalau untuk di soal UPAI sih nggak begitu detail banget nyampe ini harus berapa persen, kecuali udah diketahui formula persen-persennya, kita suruh menentukan berapa berat yang ditimbang. Biasanya lebih ke situ sih, berat yang ditimbang. Nah, itu biasanya udah ada di soal persentase-persentasenya. Itu sih, Kak. Ya, makasih, Kak. Oke, kita lanjut ya ke metode pembuatan tablet. Udah belanja gitu, misal kayak kita orang masak, kita udah belanja ke warung gitu, kita mau bikin mie gitu kan, mungkin apa martabak, nah kita pakai cara yang apa gitu. Sama buat tablet juga banyak gitu kan, kita mau pakai metode yang mana nih, kita sesuaiin sama zat aktif yang kita punya, gimana sifatnya gitu. Misal yang tablet dulu ya, tablet biasa. Zat aktif kita melihat dari parameter apa yang kita jadiin patokan dari zat aktifnya untuk menentukan metode apa yang mau kita pakai. Jadi masih ingat nggak? Sifat alir, kestabilan pada suhu. Sifat alir, terus suhu, apalagi? Kelembapan, terus? Kelarutan. Terus? Ada lagi? Kompresibilitas ya. Nah, ini mungkin lebih ke ketahanan dia terhadap air gimana. Nah, jadi 4 ini ya. Sifat alir, kompresibilitas, suhu, air. Jadi nanti kalau ada soal yang menanyakan metode apa yang paling tepat, dilihat sifatnya gimana nih. Lihat nih sifat alirnya kayak gimana, kompresibilitasnya kayak gimana, dia tahan terhadap suhu panas apa, dia tahan terhadap adanya air atau enggak. Misal sifat alirnya buruk, sifat alirnya baik, kompresibilitasnya juga baik. Metode apa yang mau dipakai? gempa langsung. Gempa langsung ya. Sifat alir baik dan kompresibilitas baik. Kita langsung bisa pakai gempa langsung. Nanti kalau udah pakai gempa langsung, tinggal yang diiniin zat aktifnya udah baik, berarti kan XCP-nya juga dipastikan baik kan. Bisa zat aktifnya doang yang baik, tapi yang lain jelek juga ya sama aja, ntar nggak bisa pakai langsung. Jadi nanti dipilihlah filler yang
pas, desintegran yang pas gitu kan. Kayak tadi pakai MCC, pakai SSG gitu. Terus udah. Terus kalau sifat alirnya buruk gimana? Atau kompresibilitasnya buruk? Pakai yang mana? Panas atau granulasi? Granulasi yang mana? Basah bukan? Apakah pasti basah? Kalau kering ntar buat yang kayak apa? Kalau udah ini, kita tambahin parameternya. Tahan terhadap suhu panas dan air atau tidak. Kalau tahan berarti pakai yang granulasi Basah. basah. Berarti ini sifat alir atau kompresibilitas buruk. Nah, terus ini tahan, yang ini tidak tahan terhadap suhu dan air gitu. Jadi misal salah satunya aja kompresibilitasnya buruk, oh tinggal kita lihat apakah dia itu stabil dengan adanya pemanasan, apakah dia stabil dengan adanya air. Kalau misal stabil berarti pakai yang granulasi basah, tapi kalau tidak stabil berarti pakai yang granulasi kering. Ada yang masih ingat nggak bedanya proses granulasi basah sama granulasi kering? Ada yang masih ingat? Kalau granulasi basah diapain pas kemarin praktikum semester berapa ya tablet? 6 ya? Enggak, 6 udah COVID. Aku pas 6 udah di rumah, 6 itu steril. 3 ya? Enggak. 4 apa 5 gitu ya tablet. Dia yang pertama intinya harus dicampur dengan air kan, karena dia stabil berarti pakai air. Kalau pakai air kan nanti bakal akan lebih terikat. Jadi semuanya dicampur dulu bahan-bahannya yang jadi fase dalam, biasanya fase luar nanti ditambahin terakhir pas mau dicetak kayak enggak, pas mau disaring, pas mau dipanasin deh. Kalau kemarin pas aku PKPA itu ada tahap-tahapan di masing-masing mesinnya. Misal untuk pencampuran awal itu pakai mixer. Nah, di sini ada pencampuran, baik itu pengisi, pengikat, air, zat aktif, itu dicampur semuanya di mesin mixer. Terus habis itu udah, habis itu pindah ke ruangan lain untuk dilakukan proses selanjutnya. Dilakukan pakai apa selanjutnya? Pakai FBD. Ada yang tahu FBD? Fluid bed dryer. Fluid bed dryer itu buat, kan itu udah dicampur sama air, itu kan pasti jadi kayak adonan kue, adonan tepung gitu kan. Nah, terus kita bikin tablet kan nggak bisa dengan sebasah itu kan. Yang dibasahin kan fungsinya buat mengikat, tapi kita nggak bisa dengan kadar air sebanyak itu buat dicetak menjadi tablet gitu kan. Hanya butuh pengeringan supaya airnya itu menguap. Kalau kita kemarin di praktikum kita oven kan, di oven, terus habis itu dibentuk granul. Nah, di sini granulnya itu diharapkan sudah mempunyai sifat alir dan kompresibilitas yang lebih baik, yang sudah memenuhi syarat sehingga nanti bisa dikempa. Kalau pas kemarin kita praktikum kan pakai mesh ya, nyetak granulnya bolongan besar, bolongan-bolongan bulat itu kan. Kemarin kita pakai nomor mesh. Yang pertama biasanya pasti nomor mesh ukurannya itu nomor meshnya besar tapi ukurannya nomor meshnya kecil ukurannya besar gitu kan, mesh 12 gitu misal. Terus nanti pas udah dikeringin di oven, terus kita ayak lagi, biasanya udah pakai mesh yang lebih kecil, misal mesh ukuran 16 gitu. Terus abis itu tinggal dikempa deh, ditambahin mungkin sama
fase yang belum ditambahin gitu, kayak fase luarnya. Tapi biasanya fase luar di awal sih. Terus di sini nanti bakal ada IPC, ya kan? Berarti ada IPC apa nih kalau pengeringan? Yang di ini pengeringan. Yang diamati kadar air. Jangan sampai udah dikeringin tapi kurang kering, atau jangan sampai udah dikeringin tapi kekeringan gitu. Kalau kekeringan juga kan nanti sama bakal rapuh tabletnya gitu kan. Nah, kadar air selain itu sama distribusi ukuran partikel yang kita pakai di shaker kan, waktu pas praktikum di shaker, terus habis itu udah deh dikempak pakai mesin kempak. Nah, sekarang kalau granulasi kering gimana? Kalau granulasi kering itu tidak pakai alat-alat seperti ini, nggak ada FBD gitu kan, karena dia campurannya campuran adonan kering gitu. Kalau adonan kering, dia masih ingat nggak kemarin dibentuk apa dulu sebelum dia jadi granul? Bikin apa? Slugging, masih ingat nggak? Yang dia itu lebar gini, ya kan ya? Lebar gini kan, ntar kita apa namanya? Ntar kita hancurin yang pakai nomor ayakan ada mesnya itu kan, dihancurin di sini ntar jadi granulnya terus nanti dikempak lagi gitu. Itu tujuannya semuanya adalah untuk memperbaiki ini sifat alir dan juga kompresibilitas. Karena kan kalau granul itu pasti akan mempunyai sifat yang lebih bagus daripada fine buat sifat alirnya. Gitu. Terus ada kempak langsung. Nah, nanti persyaratannya kita bakal bahas di selanjutnya. Itu kalau untuk metode pembuatan tablet biasa. Gimana kalau tablet effervescent? Effervescent itu tablet yang tadi yang apa namanya? Kalau kena air bakal terbentuk CO2. Kira-kira butuh ruangan khusus nggak? Biar butuh persyaratan RH yang khusus nggak buat bikin ini tablet effervescence? Perlu kan? Takutnya apa? Takutnya kadar airnya tinggi, pas dibikin terbentuk CO2. Gitu kan. Ini sama kayak antibiotik, beta histin, vitamin C kan kalau di industri butuh ruang kelas khusus ya. Ruang kelasnya kira-kira apa nih? Ruang kelas yang mana? Kelas apa? A, B, C, D, E? Bukan. Ya, kelas E yang apa? E khusus. E khusus itu yang desainnya seperti apa? Mensyaratkan apa? Higroskopi. RH. Ya, untuk yang higroskopis, nah itu kalau di industri itu dibedain sama apa kan? Kalau di industri kan kita itu ada parameter yang selalu kita kontrol ya, atau ada checklist ini, line clearance sebelum memulai proses itu berlangsung di ruangan itu. Nah, jangan kalau di kemarin pas aku PKPA itu di ruang produksinya sendiri itu dia terpisah gitu, terpisah dan ada pintu lock itu interlock apa gitu ya, interlock ya, dan itu tuh benar-benar pintunya harus dijaga karena nanti kalau kebuka sembarangan itu nanti RH-nya langsung berubah, bentar bisa jadi TMS gitu. Dan ya itu untuk RH yang di bawah 40%. 40% ya. Sedangkan untuk yang biasa itu tuh RH-nya di bawah 70. Kalau kemarin pas aku PKPA ya, di bawah 70, dan itu nanti bisa dilihat lebih lanjutnya di CPOB atau nanti juga ada materinya tentang CPOB. Nah, terus habis itu gimana? Untuk granulasi basah itu kondisi khususnya di bawah di bawah 25, RH-nya maksimum di bawah 25% dengan suhu 25% juga. Caranya itu masing-masing digranulasi antara
fase asam dan juga fase basa. Jadi dipisahin. Asam, basa, dipisahin, digranulasi masing-masing terus dicampurin. Terus dikompres deh, dicetak. Kalau granulasi kering itu asam sama sih, asamnya sama masing-masing digranulasi sendiri-sendiri, terus ntar dicampur. Cuma bedanya dia kayak ini kan yang tadi granulasi kering membentuk massa slugging, tapi kalau granulasi basah kan pembentukannya itu berbeda gitu. Sama antar dia di ini juga dicampur gitu. Oke, itu untuk metodenya. Sampai metodenya ada yang mau didiskusiin? Jelas ya untuk metodenya. Yang penting nanti yang perlu dilihat sifat alir, kompresibilitas, suhu, dan juga ketahanan terhadap air. Oke, selanjutnya adalah tentang metode pengeringan. Tadi kan udah dibikin nih, udah terbentuk masaknya. Terus habis itu kita butuh yang namanya mesin FBD tadi contohnya kan, ini FBD fluid bed dryer. Nah, itu pengeringan. Jadi untuk mengurangi tingkat kadar air yang ada di dalam tablet supaya nanti tidak kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti menyebabkan tabletnya lengket, nggak jalan ntar di alatnya gitu kan, nggak jalan di alat cetaknya. Makanya butuh metode pengeringan yang tepat. Yang ini ada berbagai macam, ada dry dryer, fluid bed dryer, supply drying, freeze drying, sama vacuum dryer. Jujur sih ini aku belum pernah sih ngedapetin soal tentang ini, tentang metode pengeringan pas kerjain soal-soal ya. Cuma kita tetap perlu tahu juga. Yang pertama ada dry dryer. Dry dryer itu untuk skala yang lebih kecil. Nah, biasanya pengeringan ini kalau di industri kemarin itu tuh dia memanfaatkan steam boiling ya. Ini kan dia akan bentuk uap hasil dari air pas pembentukan PW itu nanti ada yang bikin PW, ada yang dari tahap apa gitu. Dia diarahin ke steam boiling. Nah, itu memang ada pengaturannya gitu. Di industri sendiri tuh untuk air salah satu parameter yang kritis karena air itu kan berkontaminasi. Jadi harus dipastikan dia itu sesuai mutunya, dan itu tuh kalau di industri kemarin sama PKPA ya, sehari itu dia ngambil sampling terus tuh air, tiap hari diambil. Ada berapa titik itu? 21 titik apa 12 gitu. 12 titik diambil semua. Terus dites di lab ya hari dulu. Nah, terus ada fluid bed dryer, ini yang sering dipakai ya. Ini biasanya dari granulasi basah itu dibuat dikeringin pakai FBD. Terus ada spray drying, dia itu untuk sediaan yang kental-kental. Seperti pasta gitu. Ada freeze drying dan vacuum drying. Kalau freeze drying itu buat yang sensitif. Namanya juga dingin kan? Berarti pengeringan tapi dingin. Berarti untuk sensitif panas. Vakum juga sama. Kalau vakum juga kan nggak ada panasnya. Sensitif panas. Sama satu lagi volatil. Kalau vakum berarti nanti ditarik gitu ya. Pelarutnya ditarik gitu kan. Terus dia yang volatil. Untuk yang bersifat volatil. Oke, untuk pengeringan mungkin tipis-tipis aja ya. Nah, terus kita lanjut nih, ada beberapa masalah dari pembuatan tablet. Coba kita tebak satu-satu. Dari ini. Dari urut aja deh. Dari ini. Ini namanya apa? Itu permukaannya nggak rata ya? Iya, apa nama itunya? Ini nih, ini kelihatan kan ya tompelnya?
sticking. Bayangin kalau lagi nyetak tablet terus dia lengket. Nah, yang lengket berarti kan otomatis akan bikin tabletnya itu nggak rata, kayak bikin kue nih dicetak. Adonan yang bawah lengket gitu ke pencetaknya. Akhirnya kue yang kita buat pasti akan kayak gini kan? Akan tompel gini kan? Nah, itu namanya lengket atau sticking. Kira-kira nih kalau lengket penyebabnya apa? Terlalu basah nggak? Terlalu basah. Terus? Berarti kalau terlalu basah apa yang ketinggian? Sambil minum dulu ya. Licinnya kurang. Apa? Licinnya kurang. Pelicin kurang bisa. Terus tadi yang basah? Basah berarti apanya yang tinggi kalau masih basah? Kandungan airnya. Berarti kadar airnya terlalu tinggi. Apalagi? Pengikat kebanyakan bisa nggak? Binder kebanyakan juga kan nanti bikin lengket kan. Nah, dari sini kalau kita tahu bentuk masalahnya apa kan kita bisa dilogikain ya. Oh, lengket. Oh, berarti kalau udah dapat nih prinsip bikinnya, terus prinsip eksipiennya fungsinya buat apa, nanti dapat masalah kita bisa bayangin penyebabnya apa dan solusinya gimana gitu. Jadi mengurangi beban hafalan kita yang kan ada beberapa materi yang kalau kayak gini kan kita paham konsep semuanya itu bisa dapet. Jadi kan ada materi-materi yang benar-benar kudu dihafal gitu, kayak antidot itu kan pasti harus dihafal. Nah kalau kayak gini kurangi kerja otak kita buat menghafal, tapi pahami konsepnya biar dapat semuanya gitu. Jadi kalau udah dari tujuan SDA-nya gimana, eksipien metodenya yang mau apa, terus nanti kalau dapat masalah kita bisa kebayang nih paham juga konsep masalahnya gimana. Jadi nanti kita bisa bayangin apa penyebabnya dan apa yang kita solusiin gitu. Nah kalau kayak gini kan kalau kebanyakan tinggal kita kurangi, berarti bindernya dikurangi, pelicinnya ditambahin, terus kadar airnya ketinggian berarti diapain? Tadi pas kadar air diukurnya pas kamu? Pas habis diapain? Habis digranulasi? Ya, lebih spesifiknya. Kalau kita praktikum kemarin, habis diapain? Habis di oven, iya nggak? Iya. Ya, berarti kalau habis di oven, kadar airnya masih tinggi, kita solusinya diapain? Di oven lagi. Di oven lagi, berarti pengeringannya ditambahin waktunya, gitu kan? Nah, ditambahin lagi waktunya, waktu pengeringannya bisa diperlama. Misal tadi ngeringannya 30 menit, oh mungkin 35 kali ya. Oh, masih kurang 40, 45. Nah, nanti setelan-setelan itu yang bisa masuk ke prosedur. Nanti kan kalau di industri bakal ada validasi proses. Nah, itu yang bakal bisa divalidasi, kan? Udah, terus lanjut ke masalah yang kedua. Nah, ini kurang lebih sama nggak kayak yang ini? Sama, Kak. Bedanya di mana coba? Ada yang ini nggak? Nggak. Bedanya di mana? Cetakan tulisan ya, Kak? Nah, apa? Tulisannya? Betul. Ya. Sama-sama lengket, cuma bedanya ini bukan di tulisan, ini di tulisan.
tulisan ini kan biasanya kalau di obat apa? Logo kan ya? Nah, kalau lengkapnya di logo itu namanya picking. Tapi kalau lengkapnya nggak di logo namanya sticking. Kurang lebih penyebab dan solusinya juga sama. Cuma beda ini di logonya atau ntar kan ada garis tengah biasanya kayak Bodrex gitu kan. Bodrex itu ada garis tengahnya nggak sih? Ada deh ya, ada garis tengahnya. Terus ntar ada tulisan Bodrex-nya juga kan di obatnya. Nah itu kalau tompel-tompelnya di logonya, di garisnya itu namanya picking. Tapi kalau yang di biasa aja itu namanya sticking. Penyebabnya kurang lebih sama, solusinya kurang lebih sama. Kalau ini apa? Capping bukan, Kak? Ya betul, capping terpisah bagian atas. Jadi kalau gampangannya tuh dia kayak topi gitu kan. Capping. Wah, baterai aku lembah ternyata. Tadi capping apa, Kak? Kayak topi. Yaitu terpisah bagian atasnya gitu, Kak. Kan yang terpisah di bagian atasnya kan. Bentar ya, aku ambil satu dulu. Kalau capping itu terpisah bagian atasnya gitu. Tapi bagian atas terpisah dengan bagian bawah tabel. Cuma kayak gini, jadi dia tuh kalau aku sih mainnya kayak orang pakai topi gitu kan, lebih tipis yang bagian atas. Itu capping. Kira-kira kalau capping gini penyebabnya apa? Yang bermasalah di mana nih? Kalau terpisah berarti ada orang kurang. apa? Bindernya kurang. Pengikatnya ya. Pasti kan dia terpisah berarti butuh yang menyatukan gitu, butuh pengikat untuk menghubungkan kembali. Gitu dah. Nah, berarti dia butuh binder, butuh pengikat, dioptimalin bindernya atau pengikatnya. Bisa kalau dioptimalin udah tambah gitu masih enggak ini, oh berarti mungkin bisa diganti ini jenis pengikatnya mungkin nggak cocok gitu. Nah itu kan hal-hal yang nanti diurusin sama R&D ya itu. Nanti dari hasilnya R&D bakal ngeoptimalin sampai formula mana sih yang benar-benar pas gitu. Terus kalau ini ada yang nggak ini masalahnya gimana? Enggak tersalut sempurna ya, Kak? Tidak tersalut sempurna atau ya di pinggir-pinggirnya ya kan? Mengelupas ini kan. Nah, ini namanya chipping. Chipping. Dia itu tablet yang rusak di bagian apa? Bagian tepi. Kalau kayak gini, berarti yang kurang di bagian apa? Bisa langsung bayang kan? Berarti kurang di mana nih kira-kira? Berarti ada yang lengket di mana nih? Dia lengketnya berarti di mana? Kalau di tepi gini. Dicetakan bukan sih? Bisa juga. Bisa jadi dicetakan. Terus di apa lagi? Di yang pas jalan gitu loh. Apa ya? Jadi di apa ya? Ya kan dia di saluran yang mau buat kecetak gitu kan. Dari saluran dari hopper ke ininya ke apa namanya cetakan atau dari cetakan ke tempat pengeluarannya berarti kan. Nah, itu berarti butuh apa yang di situ yang kurang? Yang kerjanya mengurangi mengurangi gesekan. Lubrikan. Lubrikan berarti dia kurang lubrikan. Jadi nanti lubrikannya ditambahin atau dioptimalin gitu. Atau mungkin pengikatnya ini juga bisa sih. Tapi nggak separah ini ya. Ini karena di pinggir doang. Kalau ini
Ini apa nih? Kelihatan kan ya? Itu tabletnya kenapa? Retak ya nggak? Ya, retak. Ya retak kan. Nah, retak kan crack ya. Cracking. Tabletnya retak. Nah, kalau retak berarti kurang apa? Kurang? Pengikat lagi, Kak. Iya, betul. Bindernya kurang. Nanti bindernya ditambahin. Kalau mungkin di sini jumlah fansnya terlalu banyak. Jadi kan pas kita praktikum kemarin juga jangan sampai fansnya itu kebanyakan kan. Kalau fansnya kebanyakan nanti efeknya kayak gini. Karena kan ini serbuk gitu. Yang memisahkan gitu, nggak menyatukan gitu kan. Fansnya kurang. Terus nanti bisa juga di punch-nya kan. Punch-nya itu mungkin dia kekerasan atau kalau kekerasan juga bisa dia jadi sampai pecah gitu, atau mungkin kurang keras terus pas lagi dikeluarin jatuh jadi retak juga bisa jadi. Tapi biasanya kalau kayak gini kekerasan kan juga bisa akhirnya pecah gitu. Terus kalau ini apa nih? Hancur. Ini binding ini namanya. Nah, binding berarti kebanyakan binder. Kebanyakan binder, akhirnya lengket semua di alat. Makanya pas keluar kayak gini bentukannya. Terus bisa juga dia itu karena lengket berarti kurang lubrikan juga kan. Kalau lubrikan nanti lubrikannya ditambahin. Tuh. Ini pasti hafal semuanya. Paling gampang. Modeling. Apa? Modeling. Ya, mottling ya, warna yang tidak merata. Ini bisa jadi pas pengadukan warnanya masih kurang lemah, warnanya nggak cocok gitu. Nah, kalau ini dia retak, rapuh juga, dia crumbling. Bisa jadi nih, kira-kira apa nih? Kalau dari segi punch and die, yang bakal diatur yang mana? Punch atas, punch bawah. Punch atas. Punch atas. Kira-kira punch atasnya ditambah tekanannya apa dikurangi? Dikurangi. Masalahnya dulu deh. Masalahnya punch atasnya terlalu keras apa terlalu lemah kalau hasil tabletnya begini? Tekanannya terlalu besar apa terlalu kecil? Sampai Terlalu besar nggak sih? terlalu apa? Besar. Terlalu besar bisa jadi sih. Tapi kalau nyampe hancur Terlalu begini, kecil. kalau nyampe udah hancur lebur begini, terlalu kecil ya. Akhirnya dia tuh nggak menyatu gitu, jadi nggak kekempak gitu loh. Terlalu kecil, jadi nanti bisa punch atasnya kita atur dikencengin gitu. Kalau ini beda ya, ini sama ini nih. Ini bagiannya jadi tidak. Apa ini namanya? Terpisah gitu ya itu ya? Iya, terpisahnya berlapis-lapis. Kalau ini kan cuma bagian atas doang. Nah, ini 1 lapis, 2 lapis, ada 3 lapis. Itu namanya apa? Laminasi. Iya, laminating. Nah, itu terpisahnya nyampe berlapis-lapis. Itu juga pasti sama kurang lebih kayak gini. Kurang pengikat, terus banyakkan fines gitu. Nah, kalau ini itu sebenarnya kalau di UI gambar itu nggak mungkin keluar sih ya. Bukan nggak mungkin sih. Belum pernah aku menemukan soal UKA itu suruh menebak itu bentuk masalah yang apa. Biasanya pasti akan disebutkan masalahnya bagaimana, namanya apa, solusinya nanti kita suruh nyari gimana. Cuma kalau di OSCE ini sangat-sangat mungkin untuk keluar gitu. Bisa jadi nanti di stationnya itu kita disediakan tablet, nanti tabletnya yang bermasalah kita suruh menebak apa masalah yang ada, apa penyebabnya. Sebagai apoteker bagaimana solusinya itu sangat mungkin terjadi. Atau mungkin tabletnya nggak ada, kita dikasih
print-printan kertasnya gitu, print-printan gambar tablet begini, itu sangat mungkin terjadi untuk bisa keluar gitu. Jadi apa namanya, kurang lebih gitu soal-soal yang mungkin keluar gitu. Oke, anggap ini mungkin kita sedang OSCE. Coba ini kalian dapat soal di meja begini, terus nanti di lembar kerja itu kan lembar kerjanya biasanya ada 2 atau ada 1. Mungkin di salah satu lembar kerja disuruh A, menebak itu nama masalahnya apa, B, penyebabnya apa, C, solusinya apa. Satu-satu dari ini coba. Jadi ada 3 pertanyaannya ya. Masalahnya apa, penyebabnya, solusinya. Laminati. Oh. Penyebabnya bisa aja karena terlalu banyak fines, kekurangan binder. Ya. Terus apa lagi satu Kak? Ininya solusinya kalau ditambahkan binder, kalau fines-nya berarti ditambahkan pengikat lagi ya Kak? Bisa, atau mungkin bisa ditambah pengikat, atau bisa juga jangan kebanyakan fines juga di awal gitu. Jadi nanti fase luarnya jangan kebanyakan itu, nanti dimasukin aja ke fase dalam gitu, biar nanti dia ikut sama binder gitu. Kan kalau fase luar emang ditambahinnya pas mau dicetak kan. Iya, biasanya Kak. jadi ya, biasanya kalau yang jadi fase luar itu si MG Stera, Talkom gitu kan. Bisa Talkom, terus berapa persen dari apa gitu kalau pas praktikum kemarin. Yang kalau praktikum kemarin tuh di toples terakhir itu aku ingat banget. Granulnya dimasukin, nah itu paling berapa persen gitu. Oke, sekarang yang ini. Ayo. Permasalahannya picking. Picking itu yang seperti apa berarti kalau dari gambar itu? Yang kalau nggak salah tadi yang terjadi penempelan di bagian punch bagian uppernya, jadinya pas logonya itu ada yang nggak sempurna gitu, berbeda-beda. Penyebabnya? Penyebabnya karena bisa jadi tabletnya terlalu basah. Ya. Habis itu pelicinnya kurang. Solusinya? Dikeringkan kembali. Terus ditambahkan, nah pelicinnya tuh lupa Kak, gelidan ya? Apa? Pelicin bisa, kalau berarti kalau di punch and die berarti sih anti adheren. Oh iya. Di Stera, Talkom. Kalau ini Warnanya tidak merata. apa tuh namanya? Tuh. Apa? Multi. Apa? Enggak jelas. Moting. Mottling. Mottling, warna tidak merata. Ini dari picking. Ini laminat yang udah 3 ya. Suka kepencet. Nah, kalau mottling tadi penyebabnya bisa karena apa? Paling gampang. Nyatet aku. Apa? Pengaduknya pas diaduk kurang lama mungkin bisa jadi ya. Jadi nanti pas mixer dilamain biar sampai homogen. Itu paling gampang sih ya. Paling gampang diingat juga kalau misalnya kita mau ngomong warnanya nggak cocok, kita rekomendasiin warna susah juga ntar bahan warnanya. Terus ini
Apa tuh? Ayah masih ingat nggak? Shipping. Apa? Shipping. Iya. Chipping. Dia itu ada di bagian tepi. Bagian pinggir. Iya. Terkincir ditambahin. Ya, betul. Kalau ini apa ini? Sampingnya. Capping. Capping. Penyebabnya Kurangnya pengikat ya. ya bisa. Berarti nanti pengikatnya ditambahin. Kalau ini Sticking. 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 Sticking sama ya, tadi udah sama kayak picking. Ini tebak namanya aja deh. Cracking. Cracking. Ya, cracking. Ya, betul. Ini apa? Ding. Iya, Dinding. betul. Blinding. 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 Nah, kalau ini apa? Depannya C. Crumbling. Crumbling, ya betul. Hancur plus retak, plus rapuh. Oke, kita lanjut ke evaluasi setiaan solid. Nah, udah nih, kita perlu mengevaluasi ini apakah yang dibentuk sesuai dengan persyaratan atau tidak. Nah, yang pertama tentang pengujian granul. Tadi udah kita singgung dikit ya, uji kadar air. Ada kadang tuh yang LOD, ada yang moisture content. Apa bedanya LOD dengan moisture content? Ada yang tahu? Bedanya di loss gini, loss on drying berarti kehilangan air selama pengeringan, berarti ngitung air yang hilang gitu kan. Nah, kalau moisture content itu kadar air berarti sisa air yang masih ada setelah pengeringan. Beda kan ya? Nah, nanti itu di rumusnya akan beda. Ini berarti berat awal kurangi berat akhir dibagi berat. Kira-kira awal apa akhir kalau ngitung persen yang hilang? Awal. Awal, iya. Nah, kalau moisture content berarti yang dibagi berat akhir, ya kan? Kandungannya di akhir. Oke, kali 100%. Nah, nama alatnya apa kalau buat moisture content? Nama alatnya, alat ujinya. Kalau kemarin pas praktikum TSF di kampus sih, kalau kita praktikum ya, kayaknya kita nggak pakai alat itu deh. Kita kan waktu itu apa pas kakak tuh ini nggak sih ditimbang sebelumnya, diiniin terus kita timbang lagi setelah itu, iya nggak sih? Atau ada pakai alat? Nah, kemarin pas mau OSCE dikasih lihat tuh alatnya. Alatnya ya moisture apa ya? Moisture content deh alatnya. Moisture content deh. Dia tuh kayak bentuknya kayak timbangan, cuma di situ ada lampu-lampunya. Jadi nanti lampunya buat ngukur itunya, kadar airnya gitu. Ntar kalau udah selesai lampunya bakal mati dan di situ akan ada tampilannya berapa persen gitu. Nah, aku rekomendasiin nanti tuh
kalian itu bakal kakak-kakak ini pas mau OSCE bakal ada visit lab dari kampus ya. Semua lab sih. Nah, kan kita udah tahu kan kayak materi-materinya apa. Misal kita mau visit lab Pak Rahmadi, udah pasti di situ alat-alatnya apa aja. Aku rekomendasiin sih kayak bikin list alatnya apa aja kira-kira. Nah, di situ nanti lihat cara kerjanya gitu sebelum masuk biar nanti pas udah masuk udah kebayang dan tinggal nyatet step by step-nya. Soalnya kan kalau OSCE itu benar-benar kita praktek gitu. Praktek dari awal nyampe nanti kita dapat data, kita interpretasiin datanya bahwa memenuhi syarat atau tidak. Kalau tidak ntar solusinya gimana. Itu kalau OSCE kayak gitu 10 menit gitu kan. Nah, itu didata dari awal di rumah biar udah pas di lab itu gak kosong-kosong banget gitu. Jadi di lab itu udah ada tujuannya mau ngapain sih di lab. Jadi pas di lab bisa banyak nanya ke bapaknya. Bisa banyak nanya, minimal tuh udah tahu nama alatnya, tujuannya buat apa, persyaratannya gimana sampai gimana, persyaratan di FI-nya gimana, tinggal nanti pas masuk lab gimana operasinya. Karena kan kita tuh mau pakai alatnya kan banyak ya, nggak cuma alat master content satu merek, pasti banyak merek, sedangkan kita mungkin nggak tahu juga merek yang ada di kampus itu apa, jadinya pasti akan ada prosedur operasi yang mungkin beda kalau kita tuh cuma ngeliat dari YouTube gitu. Jadi nanti dipastiin asli alat yang dipunya seperti apa biar nanti pas lagi OSCE udah tahu cara operasiin alatnya gitu. Jadi nanti di list gitu. Di Pak Rahmadi ada oven, ada shaker, ada master content, ada timbangan, ada hardness tester, ada viability tester, uji disolusi, disintegration tester, timbangan manual, terus step densiter gitu-gitu. Lumayan banyak kalau di labnya Pak Rahmadi. Nah, tinggal ini persyaratannya berapa. Udah tahu nanti bakal bisa dilihat nanti lah bagaimana. Untuk sekarang bisa nonton nanti masing-masing di YouTube bagaimana cara operasiin moisture content ini. Tinggal habis itu udah tahu rumusnya, udah tahu alatnya, sekarang kriteria penerimaannya. Syaratnya berapa? Moisture content. 2-4% gitu. Jadi kalau evaluasi pastiin evaluasi paling penting kriteria penerimaan sih. Terus nanti alatnya apa, operasi ini semuanya penting sih ya. Terus habis itu distribusi ukuran partikel. Ini yang pakai alat apa namanya? Masih ingat nggak? Itu alatnya sampingnya open deh. Sampingnya open. Si shaker, iya nggak? Di shaker. Sieving shaker, diayak. Nah, ini paling penting kita harus tahu gimana cara ngurutin mesh-nya. Misalnya ada 5 nih. Kita sini alatnya kan. Ada talinya. Nah, nomor mesh-nya dari atas ke bawah urutan besar nomornya itu dari kecil ke besar atau besar ke kecil? Nomor mesh kecil ukurannya besar ya? Ya, betul. Berarti urutannya dari yang kecil apa yang besar dari nomornya? Dari yang besar dong. Dari yang nomornya besar. Apa lubangnya besar? Nomornya besar dulu. Yang paling atas nomor besar.
nomor mesnya besar, berarti kan ukurannya kecil kan? Dari nomor mes kecil ke nomor mes yang paling besar. Kecil ke Iya, besar bukan, Kak? Iya, betul. Dari kecil ke besar. Nih, kalau yang dari besar dulu, nanti lubangnya kecil. Kalau lubang kecil di awal, partikel yang besar nggak bakal lolos. Jadi di atas semuanya. Jadi dari yang lubangnya besar ke yang lubangnya kecil. Berarti dari nomor mes yang kecil ke nomor mes yang besar. Biar nanti kalau misal, jadi nanti jadi lolos semuanya itu nggak tertampung di atas semua. Nah nanti kan masing-masing selama 5 atau 10 menit kan ya, bisa ditimbang kan masing-masing mesnya, ditimbang beratnya berapa, nanti kita akan dapat kurva gini kan. Kalau yang bagus lonceng ya, kurva berbentuk lonceng gitu sih bagus. Nah, nanti kalau dulu pas Bu Yuni itu ada perhitungannya. Nah, kalau ini udah soal OSCE banget sih. Jarang-jarang soal UPA itu bakal menanyakan detail seperti ini. Biasanya itu dari OSCE. Syaratnya apa tadi? Fines-nya kan nggak boleh terlalu banyak. Berarti fines-nya itu tidak boleh lebih dari 10% atau kurang dari 10%. Fines-nya itu pasti yang bakal banyak di sini nih, fines. Paling kecil kan yang bisa melewati semua ukuran. Jadi di paling bawah biasanya. Gitu. Terus ada lagi uji kecepatan alir. Ada yang masih ingat nggak? Pakai apa kemarin tes praktikum? Ada yang ingat? Yang diketuk-ketuk itu pakai apa? Pakai corong. Masih kebayang nggak yang pakai corong? Corong. Yang ini pakai yang buat titrasi. Terus bawahnya ada kertasnya kan? Kertas turmeric ya, turmeric yang garis-garis. Nanti dimasukin ke sini. Berapa? Ada yang ingat nggak jumlahnya? Terus nanti kita stopwatchin kan? Nah, masukin sebanyak 100 gram. Stopwatchin syaratnya itu kurang dari 10 gram per sekon. Jadi kurang lebih waktu stopwatch-nya ini 10 detik. Nah, itu untuk uji kecepatan alir. Nanti bakal terbentuk. Nah, selain itu nanti kita bisa buat ngukur sudut istirahat. Kan terbentuk gunungan ya, terucut ya, kayak gini kan. Misal ya, ini yang A. Sama ini, sifat alirnya bagus yang mana? Yang A atau yang B? Yang A. Yang A. Ada yang milih B? Yang B? Yang B. Apa alasan yang A? Apa alasan yang B coba? Kalau yang B mungkin karena dia mengalirnya cepat, makanya jadinya nggak sempat untuk melebar, langsung mengerucut meninggi ke atas. Oke, kalau yang A? Tadi yang jawab yang A coba.
Menurut aku sih yang A, karena kalau misalkan sifat alirnya bagus, otomatis dia nggak merucut ke atas, malah dia ke pinggir, mengalir gitu, pinggir. Oke. Nah, ini tuh kita bayangin gula sama tepung. Gula kira-kira bakal yang begini apa yang begini? Yang apa yang B kalau gula? Yang Gula A. pasir. Gula pasir yang A ya. Kalau tepung pasti yang B, iya nggak? Tepung sama gula sifat alirnya bagus mana? Kalau disor dari atas, yang bakal mengalir dengan cepat yang mana? Pasti gula dong, iya nggak? Iya. Nah, jadi gula itu pasti posisinya bentuknya bakal lebar. Karena ketika dia itu bagus sifat alirnya, pas dia turun ke sini, dia langsung ke samping. Beda dengan tepung, kalau sifat alirnya buruk, justru dia nggak mengalir ke samping. Dia akan menggunung ke atas. Dari sini kita bisa lihat, kan kita ukur tinggi dan juga jari-jari. Nah, kita akan bakal dapat sudut istirahat di sini. Semakin bagus, sudut istirahatnya akan semakin kecil. Bisa dilihat, ini sama ini, sudut istirahatnya kecilan yang A. Jadi, emang lebih bagus yang A. Berapa sih yang kecil? 3 di bawah, Celsius, derajat. Syaratnya kurang dari 35 derajat. Nah, dari sini hitungnya gimana kalau kita dapat nilainya tinggi sama jari-jari. Nah, biasanya kita bandingin kan, tinggi atau H ya. H per R. Nah, kita pakai fungsi matematika tan. Kan kalau H per R kan hasilnya tan ya. Nah, nanti dari tan kita bakal diderajatin di anti tan, bakal dapat derajat gitu. Nanti ini PR-nya lagi, gimana cara ngitung antitan di kalkulator, gimana cara ngitung antitan di kalkulator laptop gitu. Dan kita dapat ya menentukan gitu kan. Terus selanjutnya ada kompresibilitas. Kompresibilitas itu yang pakai tab densiter. Ada yang masih ingat nggak? Yang pakai gelas ukur. Di sini ya. Gelas ukur. Kita pertama amati volumenya kan. Volume sebelum, volume sesudah, volume sebelum di tab, volume sesudah dibagi volume sebelum. Kali 100%. Ini tinggal dimasukin berapa ya? 100 atau berapa sih? Aku juga lupa sih untuk jumlahnya berapa. Dimasukin biasanya entar diatur berapa kali tab, bisa 1260, 500 atau yang lain sebagainya sesuai dengan prosedurnya, terus kali 100%. Yang bagus itu harus kurang dari 16%. Terus bisa juga pakai rumus yang langsung dibandingin volume sesudah bagi volume sebelum. Itu pakai perbandingan Hausner. Nah, ini nanti ada tabelnya, kalian bisa search aja sendiri, itu kan ada sangat baik itu nilainya, hasilnya berapa, sampai yang buruk. Terus ada porositas. Kalau porositas itu pakai yang Roma 4 bagi rho nyata kali 100%. Itu rumusnya, syaratnya 37 sampai 40%. Oke, sampai sini dulu evaluasi sediaan solid sebelum masuk ke tablet dari granul sama serbuk dulu. Ada yang mau diskusiin dulu? Atau mungkin ada yang kelewat? Atau mungkin ada yang mau diiniin? Jelas sudah semuanya? Jelas, Kak. Oke, sip. Kita lanjut ke evaluasi tablet udah. Kalau dari kemarin-kemarin sih cuma sampai sini ya. Ini juga kemarin ada yang nyampe jam 10:30. Kelas
A tuh, nyampe tengah 11 baru sampai kadar zat aktif. Padahal mulainya sama, biasa jam 8 karena banyak diskusi jadi nyampe jam setengah 11. Kemarin kelas B juga sama nyampe jam 10-an. Pertama ujian tablet, organoleptis udah jelas lah ya. Rasa, bau, warna, pakai visual. Ada kadar zat aktif. Nah, kalau kadar zat aktif pedomannya kita ngeliat kemana? Farmakope. Farmakope Indonesia, betul. Nah, nanti ini diiniin banget gimana kemampuan kita buat membuka farmakope, buat membuka literatur. Biasanya tuh soal OSCE kayak buat ini loh, ada farmakopenya kan. Terus nanti soalnya kita benar-benar ngisi data-data dari farmakope gitu. Cuma nanti kita harus jeli itu tuh yang diminta kadar apa, tablet kah, sirup kah, atau yang lainnya gitu. Kadang kalau gugup yang kecantumin sama kita yang diminta tablet, kita cuma zat aktifnya kayak misal tablet paracetamol, kita nyalin yang paracetamol gitu. Itu kan bisa jadi begitu, orang namanya juga gugup ya. Biasanya untuk alatnya, instrumennya yang paling sering dipakai apa? Biasanya kalau ngukur kadar pakai apa kalau praktikum? HPLC, terus? spektrofotometri, Spektro UV. Oke, paling sering dua ini ya. Dari UV kita dapat data apa? Buat tahu konsentrasi. Absorban. Sebelumnya kita bakal dapat persamaan linear. Y sama dengan AX plus B. Nanti kita dapat data Y-nya, kita masukin ke persamaan kurva bakunya, kita dapat nilai X. Sebelum diuji kan biasanya kita akan lakukan pengenceran. Nah, kita nanti kaliin dengan faktor pengencerannya. Habis itu tinggal itu bakal dapatkan kadarnya misal berapa miligram. Kalau yang ditanya persen, tinggal miligram yang kita dapat dibagi dengan miligram aslinya. Misal paracetamol 500 kita cuma dapat 450, berarti nanti kadarnya cuma dapat 90%. Gitu. Nanti paling yang ditanya tinggal yang ditanya dalam persen atau yang ditanya dalam miligram. Untuk lebih jelasnya nanti ini bakal ada di materi kimia. HPLC juga sama, cuma kalau HPLC itu akan dapat luas permukaan di bawah kurva atau AUC. Kurang lebih sama sih. Itu untuk sekilas tentang zat pengujian kadar zat aktif. Sekarang, pengujian keseragaman ukuran. Alatnya apa? Jumlah tablet sama syarat. Alatnya ada yang masih ingat apa kalau mengukur ukuran tablet? angka sorong. Angka sorong. Jumlah tabletnya berapa? 20. 20. Syaratnya? Syaratnya apa? Syaratnya diameternya tidak lebih dari 3 kali tebal dan tidak kurang dari 4/3 tebal tablet. Atau dengan kata lain 4/3 sampai 3 kali tebal tablet. Coba sekarang. Diketahui ya, tebal tabletnya 15 mili.
diameter yang dibolehin berarti berapa? Coba. Berapa sampai berapa? 20 sampai 45. Ya, betul. 20 sampai 45. Biasanya nanti bakal di soalnya tuh gini. 20, 25, 30, 4 lagi 45, ntar ada yang 50. Yang tidak diperbolehkan, oh berarti yang 50 gitu. Terus selanjutnya ada keseragaman kandungan dan keragaman bobot. Ini cari tahu ini di mana? Cari tahu metode ini, dua ini. Lihatnya di mana? Spektrofotometri. Literaturnya? Dari Farma? Ini ada di Farmakope. Nah, ini sering keluar soal-soal kayak gini buat OSCE. UKA juga keluar. OSCE lebih sering lagi. Nah, ini nanti yang ada di 1, 2, berapa gitu. Kan lupa sih. Nah, apa bedanya keseragaman kandungan sama keragaman bobot? Bobot itu kan dari masanya ya, dari berat. Terus? Tapi kalau kandungan kan dari zat isinya ya. Dari zat isinya. Kapan tablet itu pakai keseragaman kandungan? Kapan diujinya pakai keragaman bobot? Apa bisa salah satu dari keduanya? Apa harus keduanya? Atau gimana? Ada yang ingat Harus nggak? keduanya, Kak. Harus keduanya. Ada yang berbeda pendapat? Dari jumlah kadar. Gimana? Dari jumlah kadar. Dari jumlah kadar. Harus diuji dua-duanya apa boleh salah satu? Jawabannya boleh salah satu dari, ya justru emang harus salah satu dari keduanya. Jadi milih mau pakai yang keseragaman kandungan atau keragaman bobot. Kita milihnya berdasarkan apa? Dari berat tablet, dari zat aktifnya. Berapa sih? Lebih dari, kalau lebih dari sama dengan 25 miligram, pakai keragaman bobot. Tapi kalau kurang dari 25 miligram, pakai keseragaman kandungan. Atau 20% ya, atau 20% dari bobot tablet. Jadi misal bobotnya diketahui 200, 20%-nya berarti kan 40. 40 berarti pakainya keragaman bobot gitu. Tapi kalau beratnya 50, 20%-nya 10. Pakai keseragaman kandungan gitu. Berapa sih tablet yang diambil? Kak, maaf Kak, tadi boleh diulang nggak, Kak? Yang mana? Yang tadi, yang dari 25%. Oke. 25 miligram. Oke. Kalau misal zat aktifnya kurang, apa namanya? Maaf, ini salah tanda. Lebih dari sama dengan 25 mg, pakainya keragaman bobot. Tapi kalau kurang dari 25, pakai keseragaman kandungan. Misal amlodipin 10 mg, berarti pakai keseragaman kandungan. Tapi kalau paracetamol 500 mg, berarti pakai keragaman bobot, karena lebih dari 25. Atau bisa juga dari bobot tablet.
Karena pakai atom jadi bisa salah satu dari keduanya kan. Paling gampang sih lihat berapa zat aktifnya aja. Misal kurang dari 25, ini sama ya, kurang dari 25%, maka keseragaman kandungan, lebih dari 25% pakai keragaman bobot. Udah jelas, Kak? Ya udah, Kak. Oke, berapa jumlah tabletnya? Jadi yang diambil pertama itu 30 tablet. Intinya ambil semua aja dulu 30 tablet. Tapi dari 30 ini, pengujian pertama itu pakainya 10. Nah, nanti 10 gimana hasilnya? Apakah memenuhi L1%? L1% itu 15%, harus kurang dari ini, kurang dari 15. Kalau misalnya hasilnya lebih dari 15, dilakukan uji kedua, yaitu pakai sisanya 20 tablet. Nanti ini ada syaratnya. Syaratnya ini lumayan rumit ya rumusnya, bukan rumit sih, panjang. Nanti kalian bisa buka langsung aja di Pharmacope. Nah, kalau L2 itu 25. Ini bukan persen, deh. 15 aja. 25 aja. Nggak ada satuannya. Nah, terus gimana cara ngujinya sekarang? Nah, untuk rumusnya, nanti dulu cara ngujinya dulu. Gimana cara ngujinya? Kalau keragaman bobot, kayak namanya bobot, berarti kita melakukan apa? Penimbangan. Ya, ditimbang satu-satu dari 10 tablet. Nah, nanti ada rumusnya. Rumusnya nanti bisa dibuka farmakopenya. Jadi misal ditimbang 10, 10-nya udah dirata-ratain berat dari 10, 10-nya, nanti cari nilai X ya. Cari nilai X. Nah, itu nilai itu dari berat ini, berat yang ditimbang kurangi rata-rata dibagi rata-rata kalau nggak salah ya. Nah, pokoknya buat rumusnya dibuka farmakopenya, di situ pasti akan dijelasin. Misal nanti bingung, chat aja di grup ya, buat ini cara ngitungnya gimana gitu. Nah, terus habis itu dari timbang satu-satu dihitung, nanti ada rumusnya M-X plus KS. K itu menyesuaikan jumlah tablet. Kalau 10 pakainya 24. Kalau misal pakai 30 tadi yang sudah ditambahin 2,0. S itu simpangan baku. Nah, itu kalau keragaman bobot. Kalau keseragaman kandungan gimana? Namanya kayak namanya dia lakukan. Nah, patokan persen kadar dari keragaman bobot itu diambilnya dari uji kadar. Hasil uji kadar. Hasil uji kadarnya 90%. Dari 500 berarti kan 450. Dan nanti ini bobotnya disesuaikan gitu. Misal bobot rata-ratanya itu berapa ya? Bobot rata-ratanya 450, 650. Yang ditimbang itu 700. Itu kita bandingin ya ini. 700 banding 650 kali 400. Ini kan 90% ya. 450. Nah, ntar hasilnya berapa? Nah, ini nanti yang dijumlah dirata-ratain. Ntar dapat pokoknya. Dari situ dapat nilai X. Nah, kalau keseragaman kandungan itu nggak begini. Jadi diukur kadarnya satu-satu. Ukur kadar satu-satu. Jadi kalau di sini nimbang satu-satu, kalau di keseragaman kandungan dilakukan misal pakai spektro, ya spektroin 10-10-nya, HPLC-in 10-10-nya. Itu untuk keseragaman kandungan. Tapi untuk rumusnya sama. M-X plus KS. Ntar kriteria penerimaannya ini. Kalau misal hasil L-nya kurang dari 15, berarti udah memenuhi syarat. Kalau misal 20, lakukan tambahan terhadap 20 tablet. Tapi nanti ngitungnya di jumlah antara uji pertama dengan uji kedua. Gitu. Sampai sini dulu. Jelas nggak antara keseragaman kandungan sama keragaman bobot?
Apa puyeng? Puyeng Kak. Nanti ini aku ada nggak sih soal, aku kayaknya pernah bikin soal latihan ya. Aku juga kemarin janji ke kelas sebelumnya buat dihitung biar nanti latihan biar buka farmakope juga. Nanti aku cari biar aku bayang rumusnya, bisa buka farmakopenya di bagian mana, langsung action gitu kan, langsung action hitung biar jelas gitu. Kalau cuma diterangin kayak gini pasti puyeng sih. Dan aku kirim aja soalnya di grup ya. Nanti kalau bingung cara ngerjainnya, bilang aja gitu di grup. Itu aku ambil dari soal OSCE. Lanjut dulu ya. Tapi konsepnya udah dapet belum? Konsepnya keseragaman bobot itu, keseragaman kandungan gimana, keragaman bobot gimana, ujinya banyak tabletnya berapa, harus pakai yang keragaman bobot atau keseragaman kandungan itu yang seperti apa, udah jelas belum? Bukan ngitungnya. Udah Kak. Oke. Udah kita lanjut dulu ya. Kita lanjut ke waktu hancur. Ini aja aku kemarin hostnya ya, aku sama teman-teman aku berberapa ya? Aku dan 3 teman aku belajar di kos sehari buat biar semua tuh bisa nyampe jelas, paham, dan bisa ngitung itu tuh seharian deh. Dari pagi nyampe sore kalau nggak salah. Pagi sampai zuhur biar paham semua gitu. Zuhur sampai sore biar bisa ngitung semua. Itu baru tentang keseragaman kandungan dan keragaman bobot. Jadi emang perlu latihan gitu. Karena nanti kan pakai kalau latihannya pakai kalkulator langsung pakai kalkulator biar nanti dapat SB-nya berapa gitu. Terus kita lanjut ke waktu hancur. Waktu hancur nama alatnya pakai apa? Disintegration. Chamber nggak sih Kak? Iya, pakai chamber. Tapi nama alat itunya, alat lengkapnya disintegration tester. Ada 6 chamber ya. Ntar masing-masing kan kayak gini kan. Di sini dimasukin cakram gitu kan. Terus cakramnya yang akan naik turun. Kebayang kan ya? Ada 6. Terus nanti dalam waktu berapa menit, misal 15 menit. Nah, ini menyesuaikan bentuk jenis tabletnya. Kalau misal bukal bakal lebih lama. Nah, di sini yang di setting, ini ada 6 ya. Yang di setting itu suhu, apa lagi? Waktu, suhunya berapa? Suhu tubuh 37 derajat Celcius plus minus 2. Waktunya ini tergantung tabletnya. Terus habis itu dijalanin, airnya itu nyampe batas. Di sini ntar ada batasnya deh. Airnya nyampe batas, ntar dijalanin nyampe itu benar-benar hancur, tidak terlihat ya secara kasat mata serabut-serabutnya gitu. Pokoknya kalau misalnya udah hancur sempurna itu berarti memenuhi syarat. Syarat yang pertama ada tidak boleh lebih dari 1 atau 2 tablet itu yang belum hancur. Kalau misal ada 1 atau 2 tablet belum hancur berarti dilanjutin dengan 12 tablet selanjutnya. Karena totalnya 18. Syarat yang kedua, tidak lebih 16 dari 18 tablet harus sudah hancur sempurna. 16 per 18 hancur. Kalau misal tidak hancur berarti itu tidak diterima. Kalau tidak diterima berarti kita lakukan evaluasi lagi. Berarti kalau kayak gini evaluasinya di bagian apa? Disintegrannya itu bisa kurang atau mungkin punch atasnya terlalu keras gitu kan. Jadinya tabletnya lama hancurnya, itu nanti bisa dimodifikasi ulang gitu. Terus waktu larut ini untuk tablet effervescence itu tinggal dicelupin aja ke air gitu kan, ke air tiga jenis tiga buah gitu, masukin ke air, diukur
diwaktuin. Itu harus larut dalam 300 detik. Atau 5 menit. Harus di bawah 300 detik atau 5 menit. Terus kalau kekerasan itu pakai yang hardness tester. Ini mah tinggal dimasuk-masukin doang. Kalau di lab kan alatnya yang ini deh. Nah, satu-satu ntar masukin ke sini kan. Nah, udah. Ini nanti tergantung jenis tabletnya. Biasanya 4 sampai 8. Nah, nanti tergantung, ntar berarti kalau di situ kekerasan, ya berarti punch atas kurangin, bindernya kurangin, terus disintegrannya bisa ditambahin. Gitu. Gampang, tinggal ditaruh, udah alatnya jalan gitu, tinggal setel. Terus terakhir, keregasan atau kerapuhan. Pakai alatnya viability tester. Berapa jumlah tabletnya? Jumlah tabletnya berapa? Yang tahu? Dilihat bobot per tabletnya. Misal bobotnya lebih dari 650 mg, itu pakai 10 tablet. Tapi kalau kurang dari 650 mg, itu bobot total harusnya 6,5 gram. Jadi misal dia itu bobotnya 100, kan? 6500 bagi 100. Berarti jumlah tablet yang dibutuhkan ada 65 tablet. Ini settingannya apa? Settingannya itu RPM dan menitnya. 25 RPM, 4 menit. Jadi total ada 100 putaran. RPM itu kan 25, berarti 25 putaran per menit gitu. Jadi kalau 4 menit berarti 25 kali 4 berarti 100 putaran. Syaratnya itu kurang dari 1%. Cara ngitungnya berat sebelum kurang berat sesudah bagi berat sesudah ya. Berat sesudah atau sebelum ya? Berat sebelum kurang dari 1%. Yang alatnya yang bulat itu kan, bulat kayak gini kan. Kayak gitu. Nah, gitu deh. Oke, ini baru sampai pengujian tablet ya kan, pas banget nih udah sampai sini. Ada yang mau didiskusiin? Untuk uji di solusi kita sambung di pertemuan. Tadi yang kurang dari 600 mg itu gimana, Kak? Kalau kurang 650, pokoknya ditimbang nyampe berat timbangan minimal buat uji itu 6,5 gram. Jadi misal berat tabletnya 100, ya kita timbang nyampe bobotnya itu semuanya 6.500 miligram atau 6,5 gram. Berarti butuh berapa? Butuh 65 gitu kira-kira. Gitu, Kak. Itu ada di USP itu. Yang lebih rincinya itu ada di USP untuk penimbangan yang kayak gini. Soalnya ini emang aku juga kemarin pas nyari itu baru ngeh gitu. Itu tahun berapa ya terbitnya? Aku juga rada lupa sih. Gitu. Ada lagi?
Untuk syarat waktu hancur tadi gimana Kak? Waktu hancur syaratnya. Kan pertama 6. Nah, syaratnya yang pertama tidak boleh lebih dari 1 atau 2. Jadi intinya tidak boleh lebih dari 2 lah ya. Tidak boleh lebih dari 2 tablet yang tidak hancur sempurna. Kalau misal ada 1 atau 2 tablet yang belum hancur, ditambahin dengan 12 tablet tambahan. Kan jadinya 6 tambah 12 udah 18. Tapi kalau misal di uji yang pertama langsung 2 nggak hancur sempurna, di yang kedua harus hancur semuanya. Kenapa? Karena syarat untuk uji setelah uji kedua itu 16 dari 18 tablet harus hancur sempurna. Gitu. Jelas? Ya, Kak. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, ini aku sekalian, biar nggak lupa sekalian. Aku share ya, pokoknya lupa ntar. Ada lagi sambil nunggu ini selesai. Nanti berarti aku kirim soal yang buat apa tuh seragaman kandungan. Oke, mungkin kalau nggak ada, mungkin cukup sekalian buat belajar hari ini. Nanti kita sambung uji disolusi dan teman-temannya bareng sama uji sediaan semi solid. Terima kasih semuanya yang udah join pada malam hari ini. Semoga dimudahkan buat UKAI, OSC, serta komprenya. Ini mau kompre berarti apa ya? Iya, Kak. Amin. Minggu ini berarti dong? Minggu Masih besok? belum ada info lagi sih, Kak. Oh, ini biasanya semingguan sih. Seminggu sebelumnya. Kalau belum ini ya, intinya persiapan dari kompre itu seminggu lah dari setelah ada info. Oke deh, kalau nggak ada, sekian. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Ya, sama-sama Kak. Terima kasih kembali.